Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dalam siaran Extending Grace, menyebarluaskan kasih karunia, sebuah pengajaran yang melepaskan, memerdekakan saya dan saudara dari belenggu-belenggu ikatan legalisme agamawi dengan berpusat kepada Injil Yesus Kristus. Topik kita pada hari ini, Grace upon Grace. Grace upon Grace. Kasih karunia demi kasih karunia. Manusia adalah ciptaan Allah yang luar biasa, diciptakan segambar serupa dengan Dia. Ya, Allah menghembuskan nafas hidup bagi manusia yang berada di bumi ciptaannya, dan manusia diciptakan pada hari ke-6, di mana Allah sudah menciptakan dan menyediakan terlebih dahulu, ya, alam semesta ini, matahari, bulan, dan bintang, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan segala makhluk di bumi. Diciptakannya dengan mulutnya, dengan firman-Nya, dengan perkataannya. Tetapi manusia diciptakan pada hari ke-6, di mana Tuhan telah beristirahat dari segala apa yang Dia kerjakan. Dan hari ke-6, ketika manusia diciptakan, Allah menciptakannya segambar serupa dengan Dia, dan diciptakannya, ya, manusia itu dari debu tanah, dan Allah menghembuskan napas hidup ke dalam tubuh manusia. Tapi sayang sekali, di saat Allah menciptakan manusia dan telah menciptakan manusia, sudah menciptakan manusia dengan sempurna, istimewa, segambar serupa dengan Dia, ada kabar buruk ternyata. Kabar buruknya ialah dosa hadir, dosa muncul di tengah-tengah kehidupan manusia di dunia. Ya, dosa hadir membawa kematian kekal bagi manusia. Ya. Lalu bagaimana manusia yang telah mati akibat dosa hidup kembali? Bagaimana manusia yang telah rusak, hancur, jatuh ke dalam dosa dapat hidup kembali? Yang pertama, Allah memberikan hidup kekal karena kasih-Nya. Ya,
Allah memberikan hidup kekal karena kasih-Nya kepada manusia. Kita buka di Yohanes 3 ayat 16. Dikatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Hidup kekal dalam bahasa Yunani zoe, akar kata zozo, yang artinya hidup secara spiritual, ya, ataupun hidup secara fisik, ya, hidup spiritual di dalam roh Allah, ya, atau di dalam kekekalan di masa depan bersama Yesus di surga ketika kita pulang ke rumah Bapa. Dan hidup kekal juga berbicara tentang hidup di masa sekarang, hidup secara jasmani, secara fisik. Jadi hidup kekal di dalam Kristus telah kita terima, telah kita genggam saat saudara dan saya mengakui Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Kita hidup di dalam hidup kekal, hidup di masa depan, yaitu di surga ketika kita mati wafat, dan hidup secara fisik di masa sekarang. Maka artinya hidup kekal adalah hidup jasmani dan rohani, selamat sentosa dunia dan akhirat, selamat sentosa di surga dan di bumi oleh anugerahnya, ya. Jadi hidup kekal itu mencakup segala hal oleh karena Kristus Yesus. Yang kedua, Lukas 2 ayat 10, ya. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Haleluya. Dikatakan di sana, juru selamat telah lahir di kota Daud, yaitu Kristus Tuhan. Juru selamat dalam bahasa Yunani soteria, akar kata soter, ya. Dalam bahasa Yunani soteria artinya penyelamat, pembebas, pemelihara, dan lain-lain. Dalam bahasa Inggris, my Savior, dapat diartikan bahwa Yesus Kristus lahir ke dunia adalah sebagai penyelamat
pemelihara, pembebas, pelepas bagi kita orang-orang berdosa, orang-orang berdosa yang percaya kepadanya. Kita menerima hidup kekal. Siapa yang percaya kita menerima hidup kekal? Haleluya. Saudara dan saya sudah pasti diselamatkan, sudah pasti diampuni, sudah pasti masuk surga, karena Yesus telah lahir, mati, dan bangkit mengalahkan dosa dan maut. Ketiga, Allah memberikan penebusan dan pengampunan dosa oleh Hosea 1 ayat 14. Dan di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Ya. Kita telah ditebus ya oleh darah Yesus, oleh karya Yesus di kayu salib. Penebusan artinya kita ditebus, kita dibeli dari pasar dosa menjadi milik Kristus, menjadi kepunyaan Kristus Yesus. Keempat, Allah memberikan kasih karunia dan kebenaran. Kita baca di Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Apa firman Tuhan katakan? Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan Anak Tunggal Bapa penuh anugerah dan kebenaran. Ya, dikatakan di sana firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan sebagai Anak Tunggal Bapa penuh anugerah dan kebenaran. Dalam terjemahan baru 2. Jadi Yesus Kristus datang memberikan anugerah demi anugerah, kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia itu pemberian Allah yang tidak pantas kita terima, tidak layak untuk diterima, tidak cocok untuk kita terima. Tapi Allah memberikan secara gratis, tanpa syarat, tanpa batas, tanpa hal-hal yang aneh, syarat-syarat tertentu. Kalau agama memberikan syarat, agama memberikan peraturan, ya, agama lebih banyak meminta. Tapi anugerah Allah, Yesus Kristus hanya memberi dan tak ada kembali. Mengapa
Allah Bapa. Mengapa Allah Bapa memberikan kasih karunia dengan memberikan Yesus Kristus, Putra Tunggalnya, anaknya, mati di kayu salib? Ada yang tahu? Yesaya 64 ayat 6. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan kesalahan kami seperti kain kotor, dan sekalian kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan angin. Haleluya. Perbuatan baik tidak dapat menyelamatkan kita. Kesalehan kita, kebaikan kita, amal perbuatan kita, kekudusan, kesucian kita tidak ada artinya tanpa Yesus. Tanpa Yesus, sekalipun kita berbuat baik, tapi tanpa Yesus itu seperti kain kotor, tidak ada gunanya, dan itu tidak dapat menyelamatkan kita. Ya, mengapa? Karena perbuatan baik tidak dapat menyelamatkan kita semua orang berdosa. Ya, Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, jika saya dan saudara diselamatkan oleh anugerah, ya, jika kita diselamatkan oleh anugerah dan perbuatan baik kita, kesalehan kita tidak bisa menyelamatkan kita, bagaimana kita menerimanya? Ya, bagaimana kita menerima keselamatan itu? Efesus 2 ayat 8. Apa firman Tuhan katakan? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Menerima dengan iman, ya, dengan percaya bahwa Kristus telah mati dan bangkit, membuka pintu surga dan menutup pintu neraka. Itulah iman. Iman itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat, tetapi bisa dan terbukti dari apa yang kita hadapkan.
ketika kita menghadapkan keselamatan, menghadapkan pengampunan, menghadapkan kepastian, meskipun itu tidak terlihat dengan kasat mata, belum terbukti, ya, tapi itu ada dan pasti terjadi. Kedua, bagaimana kita menerimanya? Percaya kepada kasih Allah yang besar. Believe to love the greatest God. Percaya kepada kasih Allah yang besar. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Jadi kita diselamatkan, kita masuk surga, kita diampuni, kita diberkati, kita panjang umur. Saat saya percaya kepada kasih Allah yang besar. Ya. Ketiga, come to like Christ. Datang kepada terang Kristus. Datang kepada terang Kristus. Yohanes 3 ayat 21. Yohanes 3 ayat 21 dikatakan firman Tuhan, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatannya dilakukan dalam Allah. Sekali lagi dikatakan, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatannya dilakukan dalam Allah. Yohanes 3 ayat 21. Saudara dan saya sudah menerima Yesus dengan iman, percaya dalam hati, mengaku dengan mulut. Kita yakin, kita percaya, kita katakan, kita ucapkan bahwa hanya Yesuslah terang dunia, cahaya dunia, ya, pelita kehidupan. Maka kita harus datang kepada terangnya Kristus, yang adalah terang itu sendiri. Kristus bukan memberi terang. Kristus bukan hanya sumber terang, tetapi Kristuslah terang itu sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara, apa yang menjadi inti pengajaran kita, khotbah saya, khotbah hari ini, ialah kasih karunia Allah. Sekali lagi, kasih karunia Allah diberikan oleh Allah secara cuma-cuma kepada kita orang berdosa. Allah memberikannya tanpa syarat,
tanpa batas untuk keselamatan kita manusia. Di saat itu dosa semakin besar kelihatannya, semakin bertambah kelihatannya. Tetapi percayalah, kasih karunia Allah, pengampunan Allah, rahmat Allah jauh lebih besar untuk menyelamatkan kita. Untuk itu saya Adi Jona Alfredo Pasaribu mengucapkan terima kasih apabila saudara dan saya terberkati, permisahan di rumah terberkati. Bantu dengan menekan like, komen, dan subscribe, serta bagikan video berikut ini. Amin. Selamat pagi.